Seberapa besar pengaruh Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk efektivitas investasi di Indonesia? Apakah Omnibus Law Cipta Kerja ini akan berpihak kepada para pekerja? Ribuan buruh, saudara, membadati depan gedung DPR RI. Mereka menentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law, saudara, dianggap merugikan para buruh karena bisa menghilangkan upah minimum, pesangon, hingga jaminan sosial mereka. Unjuk rasa digelar sebagai penolakan Serikat Kerja terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Ada sejumlah poin penolakan para buruh terkait RUU Omnibus Law ini, diantaranya rencana untuk menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, dan penggunaan buruh kontrak. Ribuan buruh yang berasal dari berbagai kawasan, diantaranya Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek, akan menuntut DPR terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sekitar pukul 12 siang, rombongan tiba di depan DPR. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta unsur buruh dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan selain itu RUU ini juga dianggap bisa mereduksi kesejahteraan para buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, kami kelompok 1 akan membahas mengenai implementasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai produk hukum common law terhadap regulasi pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa undang-undang. Dengan undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi yang ada dari segi jumlah, konsistensi, dan kerapian pengaturan. Jadi, bisa disebut sebagai prosedur juga agar lebih sederhana dan tepat sasaran. Alasan mengapa pemerintah akan membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena Omnibus Law diyakini sebagai strategi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan cara melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, pengaturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis, terutama regulasi pusat dan daerah. Oleh karena itu diperlukan deregulasi terhadap ketentuan perizinan berusaha, persyaratan investasi, dan ketenaga kerjaan. Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa dengan mengubah satu persatu undang-undang, maka sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pemerintah meyakini penerapan metode Omnibus Law adalah solusi untuk melakukan reformasi regulasi. Namun, pembentukan Omnibus Law di Indonesia banyak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, di mana banyak pihak yang menilai dasar dari kepentingan Omnibus Law berpihak pada pembisnis dan investor yang meminggirkan kesejahteraan rakyat. Banyak isu-isu dan pertanyaan besar di masyarakat mengenai Omnibus Law, yang diantaranya soal hak-hak buruh, persoalan lingkungan, kekuasaan di atas hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 bab ke-13 draft Omnibus Law ini. Dan muncul pertanyaan lagi, apakah dengan adanya Omnibus Law dapat meningkatkan kualitas regulasi Indonesia yang saat ini masih rendah, atau akan menjadi lebih buruk jika Omnibus Law sudah disahkan oleh pemerintah? Hal tersebut tentunya menimbulkan polemik pada masyarakat, karena di samping pembentukan Omnibus Law yang proses pembuatannya seringkali tertutup dan sangat cepat dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya, pembentukan Omnibus Law juga pada umumnya hanya ditujukan untuk sebuah tujuan tertentu seperti peningkatan investasi dan mengakibatkan perumusannya seringkali tidak mempertimbangkan aspek terkait lainnya. Selain itu, konsep Omnibus Law merupakan produk hukum yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang berpotensi menimbulkan permasalahan apabila diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, kelompok kami akan membahas dua permasalahan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang diantaranya: yang pertama,
apakah penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam sistem hukum Indonesia? Untuk jawabannya, silakan simak pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law berasal dari kata omnibus, berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Kemudian dalam bukunya Brian A. Garner berpendapat bahwa Omnibus Law adalah relating to or dealing with numerous items or object at once, including many things or various purposes. Di dalam bukunya Black Law Dictionary edisi ke-9. Kita ketahui bahwa Omnibus itu sendiri berarti berkaitan, berhubungan, ataupun berurusan dengan berbagai items ataupun objek sekaligus dan memiliki banyak hal dan berbagai tujuan. Lalu, bila digandengkan dengan kata law, dapat didefinisikan hukum untuk semua. Menurut pakar HTN, Faribat Smith, di mana beliau mengatakan konsep Omnibus Law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, ataupun peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum yang besar ataupun holistik. Berdasarkan konsep pengertian, asal mula, dan arti sebenarnya dalam praktik hukum, Omnibus Law adalah suatu UU yang dapat merampung dan mengharmonisasikan regulasi-regulasi dengan mengganti, memodifikasi, atau menghapus regulasi yang sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebagai negara yang berprinsip pada demokrasi, peraturan perundang-undangan diharapkan dan dicitrakan dapat menjawab permasalahan-permasalahan kebangsaan. Saya, Rizka Islamiyati, di sini saya akan membahas implementasi pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja terhadap kesesuaian regulasi pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Omnibus Law merupakan produk hukum yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon, seperti negara Amerika dan negara Australia yang telah terlebih dahulu membentuk dan melaksanakan Omnibus Law itu sendiri. Lalu, apakah Omnibus Law sendiri dapat digunakan di negara Indonesia yang mana menganut sistem civil law, dan apakah sudah sesuai dengan regulasi pembentukan perundang-undangan di Indonesia? Kedudukan Omnibus Law di hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dianut. Namun, Omnibus Law bukan sesuatu yang baru. Nyatanya, pemerintah sudah pernah membuat undang-undang yang berbentuk Omnibus Law dan berdasarkan teori jenjang hukum atau idealnya berada pada level undang-undang yang sama. Dua bentuk undang-undang yang mirip sekali dengan Omnibus Law itu sendiri adalah yang pertama, Perpu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan nomor 1 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jika kita melihat lebih dalam pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kegunaannya maupun isi muatannya, dapat disimpulkan bahwa suatu perundang-undangan harus dilandasi dengan yang pertama adalah kejelasan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua adalah kelembagaan yang tepat, yang ketiga adalah jenis, hierarki, dan materi muatan yang sesuai dengan kegunaan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang keempat adalah dapat dilaksanakan dan berguna sehingga menghasilkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima adalah kejelasan rumusan, yang terakhir adalah keterbukaan. Menurut World Bank, jika sebuah negara ingin menerapkan konsep Omnibus Law, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 3 syarat di mana asas-asas pembentukan perundang-undangan yang sesuai dengan Omnibus Law. Di antaranya adalah pertama, harus adanya banyak sektor yang diatur dalam Omnibus Law itu sendiri. Maka dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi baik horizontal maupun vertikal agar tidak terjadi konflik norma. Yang kedua, sinkronisasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga profesional di luar negara dengan pengawasan pemerintah. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, di mana review dari lembaga tersebut kemudian diseminasikan kepada publik agar mendapatkan masukan dan kritikan. Lalu, apakah pembentukan RUU Cipta Kerja yang pembentukannya mengikuti model dari Omnibus Law yang merupakan produk Anglo-Saxon itu sendiri dapat sesuai dengan syarat pembentukannya dan regulasi pembentukan undang-undang di Indonesia?
Undang-undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia justru tidak menganut atau tidak mengatur undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang memiliki hal yang sama. Hal ini tentu melanggar asas jenis dan hierarki perundang-undangan yang mana nantinya akan menimbulkan suatu diskresi atau keputusan pejabat pemerintah dalam kasus yang konkret dan undang-undang tersebut tidak dapat dirasakan oleh publik. Bisa dilihat dari kedudukannya saja, undang-undang yang bermodelkan Omnibus Law di mana mempunyai power lebih daripada undang-undang lain karena sifatnya yang mandiri dan dapat mencabut undang-undang lainnya sudah tidak dapat diterapkan jika melihat regulasi pembentukan undang-undang di Indonesia di mana undang-undang kedudukannya sama di antara satu sama lainnya, asalkan mereka satu hierarki atau satu tingkatan. RUU Cipta Kerja telah menjadi produk Omnibus Law yang sedang diperbincangkan dan ramai dengan kontroversi dalam proses pembentukannya. Banyak hal yang dirasa tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah saya sebutkan tadi, baik dari segi prosedurnya maupun isi muatan. Contohnya pada asas keterbukaan. Asas keterbukaan sebagai salah satu asas di antara beberapa asas lainnya yang dijadikan sebagai landasan pembentukan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Idealnya, suatu negara harus memiliki asas keterbukaan dalam membentuk perundang-undangan karena seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan kritik dan pembentukan peraturan undang-undangan. Lalu mengapa tidak ada asas keterbukaan? Karena pada faktanya, sebelum RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR, sempat beredar dokumen RUU Cipta Kerja yang masing-masing kementerian pun tidak memberikan konfirmasi secara tegas apakah itu asli atau resmi. Pemerintah resmi menyerahkan draft RUU Cipta Kerja yang berada di masyarakat pada 13 Februari 2020 di mana di dalamnya terdapat 15 bab dan 174 pasal. Draft itu mudah didapatkan di aplikasi percakapan online, tetapi informasinya tidak ada satupun lamanan resmi dari pemerintah ataupun DPR yang memperluaskan draft maupun naskah akademik RUU Cipta Kerja itu sendiri. Selain itu tidak ada keterbukaan dalam pembentukannya di mana pendapat dan masukan dari para pengusaha saja yang hanya didengar oleh pemerintah. Tidak ada satupun anggota atau organisasi buruh yang dipersilahkan untuk memberikan saran maupun kritiknya terhadap RUU Cipta Kerja ini. Selain itu, secara prosedural, melihat metodologi penelitian yang tercantum dalam naskah akademik menimbulkan suatu pertanyaan. Apa sih sebenarnya bentuk dari Ration DI3 yang sesungguhnya? Memasuki isi muatannya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja melakukan perombakan sistem besar-besaran pada 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan investasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan latihan, investasi dan proyek pemerintah, dan yang terakhir adalah kawasan ekonomi. Berbicara mengenai isi muatannya, ternyata banyak menuai kontroversi di mana banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kegunaan sosiologis, yuridis, dan filosofis. Contohnya pada klaster penyederhanaan perizinan dan ketenagakerjaan, di antara 9 klaster lainnya yang banyak menuai penolakan melihat muatan isinya dalam rancangan undang-undang ini. Contoh dalam penyederhanaan perizinan, RUU Cipta Kerja mencabut dan menyatakan tidak berlakunya pasal terkait kewenangan pemerintahan daerah dari undang-undang induknya. Kewenangan yang tercantum dalam pasal tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden. Hal ini membuat kewenangan mengalami sentralisasi dan berdampak bagi otonomi suatu daerah. Padahal, kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan dari segi akses ke daerah di seluruh Indonesia adalah sangat terbatas. Dengan demikian, perubahan kewenangan yang mana tercantum dalam pasal tersebut, pemerintah dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat yang berdampak pula pada kelemahan kewenangan pemerintahan daerah. Sebagai contoh adalah proses perubahan terhadap proses AMDAL, di mana yang awalnya terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Namun dengan adanya perubahan dalam Omnibus Law ini, kewenangan pemerintah pusat menjadi mutlak. Hal ini tertuang pada pasal 23 ayat 4 RUU Akwa mengenai perubahan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melihat pada klaster lain, contohnya pada klaster ketenagakerjaan, ternyata banyak hak-hak buruh yang hilang, seperti masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang juga mengatur pesangon, dan hal ini jauh dari kegunaan sosiologis suatu undang-undang dan juga bahkan cenderung adanya tumpang tindih suatu regulasi yang kedudukannya sama. Dapat kita simpulkan dari beberapa masalah tadi bahwa
Undang-undang yang bermodalkan Omnibus Law sangat bersifat superpower, di mana dia bisa memberhentikan dan mencabut pasal-pasal penting di dalam undang-undang yang seharusnya levelnya atau hierarkinya sama dengan undang-undang yang bermodalkan Omnibus Law itu sendiri. Pemerintah hanya terus mengejar angan menjadi negara maju dalam sisi perekonomiannya, namun dia lupa terhadap manusia dan alam yang menjadi pokok inti bumi. Mengejar laju perekonomian semakin tinggi tanpa memikirkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadi alasan dasar mengapa RUU Cipta Kerja ini menuai banyak kontroversi. Kita semua berharap bahwa pengesahan RUU ini dapat ditunda ataupun ditolak. Saya, Rizka Islamiati, sekian dan terima kasih, dan panjang umur perjuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah terhadap konsep Omnibus Law. Banyak harapan-harapan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah sebagai wakil suara-suara rakyat yang menolak undang-undang RUU Cipta Kerja, di mana harapan-harapan ini sebagai bentuk langkah yang harus diambil atau direalisasikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam RUU Cipta Kerja, banyak peran pemerintah pusat yang sebelumnya merupakan peran pemerintah daerah. Hal ini membuat peran pemerintah daerah berujung pada resentralisasi dan peran pemerintah pusat menjadi semakin absolut. Pasal-pasal tersebut salah satunya terlihat di dalam pasal 23 ayat 24 RUU Cipta Kerja mengenai perubahan pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup atau Undang-Undang Lingkungan Hidup yang hanya mengamanatkan pemerintah pusat terkait kewenangan dan tugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, tugas dan wewenang tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Dan juga perlu adanya review agar rancangan undang-undang ini setelah disahkan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan landasan asas dapat dilaksanakan dan adanya kemanfaatan demi mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kelompok kami yakni konsep Omnibus Law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum yang besar dan holistik. Omnibus Law itu sendiri bukan sesuatu yang baru di Indonesia, karena pada nyatanya pemerintah sudah pernah membuat undang-undang yang berbentuk Omnibus Law dan berdasarkan teori jenjang hukum, atau idealnya berada pada level undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang hasil konsep Omnibus Law sendiri dapat mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap aturan lain. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat mengikutinya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pembentukan suatu undang-undang, di mana adanya suatu keterbukaan di dalam menyusun dan merancang undang-undang yang juga melibatkan masyarakat, bukan hanya pengusaha-pengusaha yang nantinya akan menimbulkan isu di masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya review agar rancangan undang-undang ini setelah disahkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dengan landasan asas yang dapat dilaksanakan dan adanya kemanfaatan demi mencapai suatu tujuan. Sebab, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya progresif.